Let's start. Video kali ini akan membahas tentang sebuah poster, yaitu tentang kostum Superman baru dari DCU James Gunn. Yaitu Superman-nya si James Gunn ini akan lebih seru dari Henry Cavill atau biasa aja. Itu kita nanti di filmnya kalau nggak salah di tahun 2025, ya kan? Oke, kita dari looksnya itu seperti kayak kalau aku first impression itu atau first looknya atau pandangan pertamanya itu seperti future version ini versi dari masa depan Superman, bukan versi klasiknya. Nah itu. Oke, untuk lebih lanjut lagi, ini disclaimer terlebih dahulu kalau video ini yaitu no cut, no edit, dan juga no script, pure tentang pandangan aku, perspektif aku tentang poster ini. Nah, oke. Kita mulai dulu dari background terlebih dahulu ya. Kota-kota yang berada di malam hari, ada berkelip-kelip lampu, itu ada namanya sinar kayak ultrasinar lah ya, gede banget di situ. Nah, apakah kekuatannya itu adalah kekuatan yang disinarin itu kekuatan dari si Brainiac, ya kan? Brainiac yang begitu kayak seperti kayak di MCU itu kayak Ultron, kayak semacam itulah. Nah, Brainiac itu sangat lumayan kuat lah, lumayan kuat lah. Nah, di bagian ini tuh ada awan kan meliputi. Apakah sinar ini tuh menunjukkan ini tuh ke atas atau ke bawah? Di sini tuh memang ke atas memangnya. Oh, bukan, ke bawah. Sini kayak gimana? Kayak sebuah sesuatu gitu, suatu kendaraan masa dari Brainiac masa di bagian sini. Nah, tuh. Terus si Superman ini Superman ini siap-siap untuk menyelamatkan kota-kota ini. Nah, sebut ya. Buru-buru lah si Clark Kent ini. Nah, itu. Gak tau namanya Clark Kent atau Kal-El, aku kurang tahu. Karena mirip kalau di Man of Steel, nama dia tuh kalau nggak tidak salah itu Kal-El. Nah, Kal-El dia pernah disinggung bahwa dia pernah di universe itu pernah Clark Kent, ya gitu. Setahu itu namanya Kal-El di Man of Steel, versi dari Henry Cavill. Nah, kalau di sini tuh apakah memakai Clark Kent atau Kal-El? Ya semoga aja ini ada rasa klasik-klasiknya, ada Clark Kent-nya versi dulu ya kan. Nah, begitu. Gue nggak bahas kostum terlebih dahulu, gue bahas secara sedikit teori tentang Superman Legacy-nya itu. Terus ada di Superman Legacy ini itu menghadirkan itu Ultraman ya. Bukan Ultraman Tokusatsu, tapi Ultraman yang ada di DC lah ya, DC. Ultraman yang di situ kayak ada bentuk U gini. Ya kayak Superman aja. Kayak Superman tapi tinggal kasih U. Nah, itu. Nah, terus si Clark Kent ini si Ultraman ini apakah menjadi musuh atau musuhnya si Clark Kent atau sebatas anti-hero. Rasa-rasa sih Ultraman ini adalah anti-hero, bukan gimana-gimana ya. Ya tau lah ya, Superman sama Ultraman ini bisa bersama-sama, bisa bermusuhan, bertemu gitu. Kayak di Black Adam pasti ada nama tuh bermusuhan dengan Superman dulu lah ya, sebelum mengadili dengan Superman itu. Oke, saatnya kita membahas
tentang kostum Superman ya, kostum Superman Clark Kent versi James Gunn ya kan, Superman-nya James Gunn. Oke, tadi disinggung di awal, gue melihat looks-nya itu seperti futuristik. Tidak ada unsur klasik memang ada, cuma sedikit banget klasiknya. Cuman kenapa aku bilang futuristik, future? Karena sih ada garis-garis ya. Kalau kita saya zoom sebentar. Bisa di zoom ya. Kalau kita perhatikan di bagian sini ada tekstur garis-garis ini berbentuk kayak teksturnya ada teksturnya, terus ada ininya garis-garisnya ini. Nah, ya kan? Biasanya ada sedikit longgar sedikit ya, enggak ketat banget, tapi ada longgar sedikit bagian lengannya, kedua lengannya. Nah, senda lipet-lipetan, ini lipet-lipetan dikit ya kan? Karena lagi bootnya pakai, gitu kan? Nah, itulah ya. Untuk Superman ini diperankan oleh David Corenswet ya kan. Kalau sebelumnya itu diperankan oleh Henry Cavill ya kan. Kira-kira lebih suka mana? David Corenswet atau Henry Cavill? Kalau looks-nya, kalau secara modernnya, gue lebih suka Henry Cavill. Entah kenapa di mataku, di apa namanya, looks-nya itu memang kurang terbiasa dengan kostum barunya si Superman James Gunn ini. Memang kurang terbiasa aja. Tapi ketika nanti filmnya sudah dirilis atau sudah di bioskop, pasti terbiasa. Karena ada sinematografinya keren, pasti ada yang apa namanya, ada partikel efek, ada gimana itu pasti ada. Nah itulah. Mungkin di mention Instagram atau di media sosial lainnya, mungkin ketika melihat kostum Superman yang baru ini, itu ada namanya pro dan kontra. Kalau aku masuk ke tengah-tengah, nggak pro nggak kontra. Kenapa kok bisa bilang nggak dua-duanya? Nah begini, sebentar. Aku pro-nya cuma satu, karena ini adalah future version. Itu pro-nya. Kontranya itu adalah tidak sekalian sedemikian rupa modern. Future tuh baca modern, apa nggak se-full modern. Nah itu doang, itu aja sih menurut gue. Terus lihat lagi di bagian sini ada sebuah kayak warna merah, terus ada sempak marut, ada apa itu kan, kurang tahu tuh. Mungkin tuh sabuk atau cuman ini aja pengerat pinggang biasa kan. Nah tuh sebentar oke ya. Oh sini kita bisa zoom sini. Nah kita bisa zoom. Nah sorry ini bukan Full HD masih ya, biasa aja. Oh ternyata lagi tuh kayak semacam sabuk gitu ya, sabuk barunya si Superman ya kan. Oke, sekali lagi. Nah sabuk barunya Superman ternyata. Terus di bagian dadanya tuh ada logo Superman baru. Ini sudah singgung di post-post sebelumnya memang. Gue entah kenapa agak baru aja sih logonya ini. Begini ya, agak nyambung sih, S-nya agak nyambung. Beda dengan Henry Cavill. Kalau saya Henry Cavill itu seperti mana ya? Seperti masalah ini. Kalau saya Henry Cavill itu dia nggak nyambung, S-nya tuh nggak nyambung. Di bagian logo ini dia ada apa namanya, ada kayak segitiga gitu sebagai tanda bahwa dia punya S, logo S-nya gitu. Nah sini juga keren sih Henry Cavill. Kalau yang ini agak gimana gitu ya, kurang barunya tuh nggak kerasa barunya itu.
Jadi mau klasik ya klasiknya masih nanggung gitu, masih nanggung, masih kurang di elevate lagi ke klasik awal-awal, masih belum bisa ya apa masih belum bisa teringat kembali nostalgia Superman yang klasik. Jadi masih rasa-rasa modernnya begitu. Terus untuk bootsnya ini, ya bootsnya ini menurutku ya biasa aja sih menurutku ya. Cuman tekstur sedikit apa sedikit tekstur aja di brand ini ya kan, brand ini. Ya kalau misalnya bandingkan sama Henry Cavill, ya sebentar, sama Henry Cavill, nggak usah nggak ada bootsnya nggak salah, sebentar, nggak ada bootsnya nggak usah, apa ada bootsnya? Ya nggak ada sih, cuman bir doang aja Henry Cavill ya. Kalau di sini cuman merah, sini, tapi keren sih, keren, bisa juga keren. Tapi keren tapi biasa aja. Kurang ada eh namanya hmm, nggak ada spesialnya dari boots ini, itu aja sih. Nah, terus dibiarkan lengannya itu keren. Tapi kenapa tidak dipres aja kayak lebih kayak klasik gitu, klasik gimana tuh? Kayak ini, kayak lo tuh kayak Ultraman ini apa namanya? Jonius kan lebih ketat gitu. Ini sih kurang ketat sih menurut gue. Si bajunya si lengannya si Ultraman ini kurang ketat sih. Kurang ketat. Kurang ketat, lebih tebel aja sih. Armornya lebih tebel aja sih bajunya ini. Kurang tipis, kurang ketat, kurang futuristiknya masih ya biasa. Misalnya kalau misalnya di ketat terus yang apa namanya, garis-garis ini itu garis-garis ini ada teksturnya lebih ditonjolkan dikit aja, maka rasanya seperti kayak versi futuristik modern kayak lo pergi ke masa depan begitu. Terus ini apa namanya, kakinya cukup ketat ya, kakinya cukup ketat, bagian eh, apa namanya pahanya cukup ketat. Cuma aku komplain itu bagian lengannya aja. Terus di lehernya tuh ada kayak ini apa kayak kayak penambahan begini, ada penambahan bukan bagian sini. Itu menurutku eh, kurang gimana ya? Kurang sterk aja sih. Dan kalau Henry Cavill itu nggak ada, ya kan? Biasa kayak elegan aja tanpa leher aja. Leher ya, kayak gini leher gini nggak ada setengah gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita menurut ke apa namanya ke Superman-nya New 52 itu kan ada kerannya tuh kayak gini. Nah, kerannya kayak ada V-nya tuh kan. Itu keren. Berarti beda di universe lain. Misalkan di sini, lihat lagi tuh kerannya beda. Lihat ini. Ini beda. Kalau versi kasih kan enggak. Kalau versi kasih kan cuman gini doang kan, cuma bagian bawah lehernya doang. Nah itu. Sedangkan di V52 itu seperti ini lehernya. Terus untuk 52 Superman 52 ya kan, atau 52 itu 52 itu nggak ada warna merahnya bootsnya, digabung aja biru ya kan. Kalau beda lagi itu gini ya, oh merah bro, bukan biru, merah, sorry merah, merah kak kalian emang merah, lebih jasanya ini merah ya, bootsnya warna merah, lebih metalik merah gitu kan, lebih kayak berarmor aja si Viv itu. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya ini kan nggak metalik, cuma merah biasa aja kayak eh, kurang berasa futuristiknya sih. Kalau saya modern, memang modern sekalian, lebih clear path kayak monokrom merah gitu lebih keren menurutku. Padahal seperti ini kayak mau gimana gitu, kan? Klasiknya nanggung, modern juga nanggung. Menurutku ya kekurangannya di situ aja. Terus ada jubah, ya kan, dijubah taruh lagi jubahnya. Maka jubahnya lagi di lehernya itu, nah lehernya itu, ya, dia nggak
lewat di layarnya sini dia ke jubahnya ini nggak kurang gimana gitu ya. Coba bentar ya. Kalau dilihat lagi seperti ini ya. Jubahnya ini kayak mirip seperti 52, tapi kurang maju. Kalau 52 kan agak maju nih, batasnya nih agak maju ke sini kan, bagian sini kan batasnya. Ya, sini kan sejajar nih kan. Kalau ini tuh kayak kurang sejajar sih menurutku. Di bagian sini tapi di bagian sini tempelannya si jubahnya itu nggak sejajar. Ya, gitulah ya. Kurang sejajar aja. Ini kan sejajar nih. Gitu. Kalau di klasiknya tuh nggak ada. Dia kayak sini masukkan cuma masukkan ke dalam sini. Ya, klasik memang gitu klasik. Harapanku sih seperti kayak itu keren ini sih, tapi ternyata enggak. Terus kalau logo S-nya Superman-nya dia ada unsur tekukan kayak gini. Nah ini kakak disambung aja S-nya. Begitu. Gimana? Kalau aku sih ya kurangin aja, kurang kurang ikonik sedikit aja. Kalau misalnya Superman-nya lebih ikonik lagi, ikonik kostumnya lebih istimewa, lebih lebih apa? Lebih art futuristik, lebih future, lebih keren lagi, mungkin bisa lebih wah megah mungkin ya. Mungkin ini kurang megah. Ya mungkin ya untuk si Henry apa David Corenswet sebagai Kapten yang mirip seperti Henry Cavill menurutku ya mirip-mirip aja sih menurutku. Cuman agak lebih ini aja lebih di kayak kok Henry Cavill kan lebih kayak melebar nih kan kotak itu kan kok misalnya David Corenswet dia mirip kayak ini apa ini kayak film animasi gitu sih kayak animasi eh, Superman terus kayak kemarin aku lihat di Instagram tuh kayak ini tuh kayak Fortnite katanya mirip kayak Fortnite padahal buat balik lagi Fortnite tuh nggak mirip sama sekali sama Superman-nya James Gunn. Jadi ya mohon maaf ya tidak mirip sama sekali. Beda. Ya itulah ya. Menurut paling mirip ini adalah Superman New 50. Nah itu. Cuma New 50 itu lebih metalik merah. Bagi bootnya ya sama logonya sama seluruh tubuhnya tuh lebih metalik aja. Seperti ini. Nah di metalik aja lebih clear, lebih modern. Lebih kayak universe lain. Sedangkan bagian sini tuh ya ada klasik-klasiknya menurutku. Nanggung. Modern nanggung, klasik nanggung. Ini Superman mau dibawa kemana? Nah itu dia. Tapi ngomong dengan kostum yang dengan adanya pro dan kontra, pasti di filmnya nanti itu Superman Legacy itu eksekusinya pasti akan jauh lebih memuaskan dibandingkan melihat kostum saja, melihat background begitu aja. Jadi menurutku ya, kita tunggu aja filmnya nanti, menunggu trailernya pasti tunggu-tunggu banget ya kan. Terus menunggu banget poster-poster lainnya yang lebih keren lagi ya. Itulah ya kan. Lalu kostum ini desainnya aku nilai 7,4/10. Jadi ya 7,4/10 itu masih mediocre, biasa-biasa aja, kurang bisa dinikmati. Ya itu apresiasinya David Corenswet ya kok bisa perankan Superman dengan baik, bisa menghentikan Henry Cavill dengan baik, itu sangat bagus banget. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan David Corenswet ini tidak bisa memerankan Superman yang ikonik banget seperti Henry Cavill, ya mohon maaf ya Henry Cavill adalah Superman terbaik memang. Apa namanya pemeran Superman terbaik di DC Universe. Nah, oke itu aja. Sekali lagi
Skorku, final score dari kostumnya adalah cukup 4/10, yaitu mediocre. Jadi meskipun kostumnya begini aja, tapi setiap eksekusi pasti mateng. Ya mudah-mudahan bisa mateng dan filmnya oke lah ya, oke dan cakep dan top markotop pastinya. Filmnya James Gunn tuh karena dengan GOTG ya kan, karena GOTG terus The Flash kemarin, nggak salah The Flash ya. The Flash kemarin kok kenapa sejaknya agak kurang ya, mungkin buru-buru mungkin ya. Sama kayak nanti setelah ini Deadpool and Wolverine, itu direkturnya, penulis sama direkturnya adalah Sean Levy, itu pasti buru-buru banget kayak The Flash pastinya itu juga mengkhawatirkan ya kan Deadpool and Wolverine. Nah sama kayak Superman Legacy ya kan. Kalau misalnya kayak sistemnya seperti atau uh, prosesnya seperti Deadpool and Wolverine kacau sih. Mending lo perbaiki apa namanya strukturnya perbaiki lah pokoknya. Perbaiki aja sih. Segi CGI, sinematografi, action udah mantep ya kan. Enggak lo macam-macam lah begitu. Oke itu aja. Ya kok dari segi rambut juga nggak ada masalah. Ya coba nggak ada masalah gue. Gue masalah cuma bagian lengan sama bootnya. Karena emang nggak mirip kayak New 52 itu aja kesel aja begitu aja. Oke. Ya itu aja dari saya. Kita masuk ke video berikutnya. Tunggu video berikutnya. Oke. Bye.